105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kembali lagi bersama kami di Oasis Obrolan Santri Menginspirasi edisi Kamis 27 Juni 2024. Bersama saya Muhammad Arif Sultani dan narasumber Yazid Noval Satria. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang santri, sains, atau keduanya. Jadi keluarga Sip, Islam adalah agama yang sangat perhatian dan peduli terhadap seluruh aspek kehidupan, terutama pada aspek pendidikan. Islam tidak hanya berkutat pada ilmu agama saja, tetapi Islam juga adalah rahmatan lil alamin yang menyeluruh, baik itu ilmu pendidikan umum, baik itu seperti alam, sosial, hukum, ekonomi maupun hubungan kemasyarakatan. Jadi untuk santri-santri di pesantren-pesantren luar di sana, kita tidak hanya harus berkutat dalam pendidikan agama saja, tapi kita bisa berkembang dengan ilmu-ilmu lain, karena banyak ulama-ulama dulu, ilmuwan-ilmuwan dahulu yang namanya masyhur sampai sekarang dengan pengetahuan-pengetahuan yang bukan selain agama. Baiklah, mungkin itu untuk pembukanya. Kita kenalan dulu sama narasumber kita, Bang Yazid Noval Satria. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, saat ini Bang sehat. Sehat. Gini, Bang, Abang berarti tamat tahun sekarang, Abang? Iya, Abang berasal dari alumni Gen 15 Generasi yang mana 15. tamat tahun 2024 ini. 2024 ini. Ngomong-ngomong tentang santri dan sains ya, Bang. Abang berpendapat santri itu apakah hanya belajar agama saja, atau bagaimana santri yang umumnya ada salah nih, Bang? Kan kita banyak tuh belajar agama tentang ruhiyah, ibadah. Kalau misalnya santri itu hanya di sana saja dan tidak berkembang, kayak mana tuh, Bang? Kalau menurut Abang ya, kita melihat dari sejarah-sejarah ilmuwan-ilmuwan muslim, yang mana orang-orang terdahulu kita itu bisa kita jadikan panutan bagi kita belajar ke depannya. Kemungkinan kalau menurut Abang ya, seorang santri itu tidak hanya terbatas untuk mempelajari ilmu agama saja nih, Rif, tapi bisa juga untuk mempelajari ilmu-ilmu umum, karena memang kewajiban menuntut ilmu kan wajib bagi Allah, bagi kita ditetapkan oleh Allah gitu kan. Hadisnya yang mana, talabul ilmi faridatan ala kullil muslim ya. Cuman untuk apa yang kita pelajari itu balik ke diri kita sendiri lagi, opsional. Jadi kita bisa mempelajari ilmu tak terbatas, dan tentunya ilmu agama ini menjadi pondasi gitu bagi kita, sehingga ilmu-ilmu dunia lainnya, ilmu umum itu akan mudah kita pelajari selanjutnya. Ya gitu. Berarti Abang menyukai kan apa nih, dari beberapa berita dan juga menghasilkan beberapa prestasi-prestasi. Abang kan menyukai sains ya, Bang. Betul. Sains, terutama biologi ya, Bang. Iya. Gimana tuh, Bang? Bang dari dulu mungkin dari SD atau dari kecil menyukai ilmu biologi. Yang ilmu biologi ini sebenarnya kalau menurut kawan-kawan ini termasuk ilmu yang berat, Bang, karena banyak hafalan tentang sistem makhluk hidup, tentang bagaimana fisik, tentang bagaimana kehidupan ekosistem gitu, Bang. Betul sekali. Kayak mana Abang suka dari SD, atau dari mungkin Abang dulu pernah les dulu atau gimana? Coba boleh diceritakan, Bang. Oke, Bang cerita dari SD dulu bagusnya ya. Iya, Bang. Nah, kalau Bang di SD, Abang tuh berasal dari SDIT Permata. SDIT Permata. Nah, SDIT Permata ini terletak di Simpang Haru di Kota Padang tentunya. Nah, waktu Abang masuk pada tahun 2012, itu SDIT Permata ini baru memiliki 5 angkatan gitu. Berarti Abang secara tidak langsung merupakan angkatan kelima ya. Dan yang paling besar waktu itu adalah angkatan 1 waktu itu adalah kelas 5 SD. Nah, karena SD Abang ini baru merintis karir gitu, maksudnya merintis suatu yayasan, tentunya untuk program persiapan perlombaan itu masih minim gitu. Cuman tetap kami difasilitasi untuk mengikuti lomba gitu. Tapi secara mandiri kita belajarnya gitu, nggak ada persiapan yang dikasih gitu. Kalau mau ikut lomba silahkan gitu. Nah, terus untuk prestasi di SD sebenarnya Abang nggak ada prestasi di luar sekolah nih, Rif gitu. Jadi Abang, tapi bukan berarti Abang nggak ikut lomba sama sekali gitu. Abang ikut lomba, cuman qadarullahnya kemarin ini belum sempat menang di beberapa perlombaan SD. Nah, terus Abang tamat nih di 2018 dan langsung lanjut ke SMP Perguruan Islam Arisalah. Nah, alasan Abang ambil Arisalah nih gini.
sebelumnya Abang pernah mengikuti daurah camp tahfiz gitu ya. Camp tahfiz. Nah, camp tahfiz ini kan biasanya nggak hanya sehari, tapi bisa 3 hari, 5 hari, seminggu ya. seminggu malahan itu. Cuman waktu itu Abang cuman ikut beberapa hari dan itu programnya menginap gitu. Menginap. Ya pasti menginap lah ya. Iya. Nah, Abang merasa dengan menginap nih Abang mendapat banyak teman gitu. Dan kesempatan untuk menuntut ilmu itu lebih luas dibandingkan kita belajar di rumah saja atau di sekolah yang tidak berasrama gitu menurut Bang. Nah, makanya dari itu Abang dapat informasi, orang tua Abang juga, bahwasanya Arisalah ini membuka PPDB waktu itu ya. PPDB. Abang daftar dan alhamdulillah Abang lulus tahun 2018 itu. Nah, kemudian pada tahun itu juga dibuka nih di Arisalah semacam komunitas belajar, Rif. Study club gitu. Nah, Bang. ya kalau di Study Arisalah club. dikenal dengan study club. Nah, SC lah kalau ya, kita betul. SC kalau kita-kitanya manggil ya. SC di Arisalah tuh ada 3. Ada akademik, terus ada SC tahfiz, dan ada SC bahasa. Dan yang mana yang penanggung jawabnya juga berbeda-beda, sehingga kita bisa mendaftar ketiga-tiganya. Iya. Nah, Abang daftar tuh kan tahun 2018 itu juga gitu kan, penasaran. Terus karena nggak ada persiapan juga, kayak sekedar daftar aja, Abang juga nggak lulus di ketiga-tiganya gitu. Nah, tahun berikutnya Abang mau ikut lagi nih. Tahun 2019 berarti Ya, ya. tahun 2019 ketika Abang kelas 2 SMP, Abang mau coba daftar lagi karena pengalaman teman-teman Abang ikut SC itu ada lomba-lomba gitu kan. Iya. Kalau di Arisalah kan kita nggak boleh keluar-keluar. Ya. Nah, kalau misalnya kita ikut study club, kemudian daftar olimpiade, pasti kan ada kesempatan untuk keluar tuh. Itu motivasi kecil Abang dulu awalnya. Nah, Abang daftar tuh dan tentunya ada persiapan. Nah, cuman Abang daftarnya waktu itu SC akademik aja, itu pun bidang IPA. Bidang IPA, Rif. Nah, alhamdulillah waktu itu Abang lulus sama teman-teman Abang yang lainnya. Dan memang benar kita tuh memang diajarkan ilmu-ilmu gitu, ilmu-ilmu bersama guru. Dan itu menepis prasangka Abang terhadap SC. Dulu Abang mikirnya SC itu kayak semacam komunitas yang kita tuh duduk melingkar aja. Melingkar terus nanti bahas materi. Nah, jadi makanya dulu waktu kelas 1 SMP Abang kayak enggak persiapan itu ya daftarnya. Ternyata enggak gitu kan, SC ini sangat menyenangkan. Dan mulailah tuh zaman-zaman atau masa-masa perlombaan-perlombaan gitu. Waktu itu Abang masih ingat lomba pertama Abang itu memang kayaknya paling itu ya, apa tuh istilahnya, paling nggak akan pernah Abang lupakan. Paling berkesan ya, Mas. Berkesan sih enggak, karena ya waktu itu memang pertama kali ke lomba gitu. Gitu. Jadi agak ke bawah nilai Abang gitu. Nah, di suatu perlombaan tersebut sampai Abang kayak malu ke labor gitu kan, bertemu dengan guru-guru gitu kan, kayak Abang merasa gitu ya, takutnya nanti guru ini nggak akan mengikuti Abang lomba lagi gitu kan, padahal sekali lomba baru ya gitu. Nah, ternyata enggak gitu kan, Abang ikuti lomba-lomba selanjutnya dan alhamdulillah berkembang. Cuman di SMP ini nggak sampai tahap juara gitu, sampai tahap harapan 1 waktu itu, juara 4 lah bahasa kita ya. Nah, terus lanjut ke MA nih kan, tamat SMP Abang 2021, Abang lanjut MA Arisalah juga gitu. Nah, Abang merasa nyaman di Arisalah nih gitu, nyaman di Arisalah, dan Abang juga udah menyusun target ketika SMP. Ya kan, target kayak misalnya harus ini gitu. Dan target Abang akan Abang realisasikan nanti ketika MA. Nah, ya kalau misalnya Abang waktu itu ngambil SMA selain Arisalah, itu kan bakal beradaptasi lagi Abang tuh. Nah, beradaptasi lagi sehingga Abang akan lebih lama lagi untuk mencapai target-target tersebut gitu. Gitu. Nah, itu di tahun 2021. Itu baru-baru habis corona kali ya, Bang. Iya. Habis corona tuh kita banyak yang kena gitu kan. Betul. Itu perlombaan waktu itu kan Ana ikut juga tuh, Bang. Waktu SMP ikut juga SC perlombaan zaman-zaman tuh. Arif SC juga ya? SC. Ambilnya waktu itu SCIPS. Zaman-zaman sudah corona tuh dikit dan minim sekali ada perlombaan itu, Bang. Karena itu mungkin di tahun 2020 sampai 2021 tuh perguruan Islam Arisalah ini agak minim juara-juara prestasi gara-gara minimnya perlombaan, ada Covid. Mungkin kan dan ini alasannya, Bang. Kenapa Abang suka dengan sains? Kenapa suka dengan sains? Ada apa sesuatu hal yang membuat ketertarikan Abang terhadap sains itu sehingga mempelajarinya atau ikut lomba-lomba di bidang sains, apa tuh, Bang? Oke, kalau ketertarikan Abang di bidang sains nih, karena memang di SD
kami kan cuman belajar umum aja gitu. Jadi sejak SD tuh bang suka belajar IPA dibandingkan MTK ya, dibandingkan IPS, dibandingkan PAI ya bang lebih cenderung suka IPA gitu. Memang ketertarikan sejak kecil gitu. Yeah. Bahkan sampai SMP, SMA kan semakin banyak pelajaran yang kita pelajari, ya kan, semakin meruncing pembahasan yang kita pelajari gitu. Sampai bang kayak tertarik dengan ilmu kayak makhluk hidup gitu. Nah makhluk hidup, ya ilmu makhluk hidup baik itu kayak anatomi, fisiologi gitu kan, sehingga itu semua yang menggiring abang sampai sekarang menyukai sains gitu. Bukan berarti abang nggak suka ilmu agama ya. Abang tetap mempelajari ilmu agama ya, karena ini yang memudahkan abang untuk mempelajari ilmu-ilmu sains ini gitu. Karena kalau kita pelajari ilmu agama itu dalam hadis sama Quran itu juga ada tentang ilmu sainsnya bang. Betul. Nah, kadang apalagi kalau misalnya kita ikut yang apa namanya KSM ya bang, yang KSM. madrasah, kadang sudah ada ayat Al-Quran. Ya terintegrasi gitu sama dari ilmu umumnya. Ya. Baik itu mungkin bidang biologi, fisika, kimia, ekonomi, geografi, tapi kesambung sama ayat Al-Quran sama betul hadis. sekali, Ya. Mungkin keluarga SIP, kehidupan kita itu tidak harus monoton, tapi kita bisa mengembangkan keseluruhan hobi kita atau kesukaan kita, karena apapun yang kita lakukan selagi itu bermanfaat bagi kita, bagi diri kita sendiri dan masyarakat serta keluarga, dan bisa menghasilkan apa yang ingin kita capai dan apa yang kita ingin capai target tersebut, maka itu diperbolehkan saja semasa ataupun masih dalam batasan, sehingga apapun yang kita lakukan itu masih dalam batasan syariah ataupun agama Islam. Kita akan kembali setelah saat ini. Dengarkan lagu dari Gontor, Satukan Langkah. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami di Oasis Obrolan Santri Menginspirasi. Masih bersama saya Muhammad Arif Sultani dan narasumber kita Bang Yazid Noval Satria. Oke, kali ini kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana seorang Bang Yazid dengan kegiatan yang penuh, kegiatan yang padat di pondok pesantren untuk belajar dan mengasah terus ilmu-ilmu sainsnya, terutama biologi, dengan banyaknya persoalan, mungkin persoalan santri kayak mana ya bang, kayak mungkin dari kegiatan-kegiatan malamnya, dari kegiatan subuh, hingga banyaknya ekstrakurikuler dan pelajaran-pelajaran yang mungkin kalau bagi orang yang tidak dapat manajemen waktu itu merupakan hal yang sulit. Tapi bagaimana bagi sama abang memanage waktu tersebut yang padat untuk bisa mengasah terus ilmu umum atau terutama ilmu biologi yang abang dapatkan? Oke, baiklah, gini Rif. Kan seperti yang kita ketahui di Arisalah, terutama di SMP dan MA, Arisalah itu menggunakan 3 kurikulum, 3 basis kurikulum. Untuk SMP itu ada kurikulum Kemendikbud ya. Terus kalau di MA kurikulum Kemenak. Dan SMP dan MA itu tuh ada tambahan 1 kurikulum lagi nih, khusus dari Arisalah. Kalau nggak salah namanya itu kurikulum kekhasan pondok pesantren. Jadi tentunya ya kan, Arisalah ini kan sekolah berbasis asrama atau pesantren ya. Nah, kita nggak hanya mempelajari ilmu di sekolah, cuman setelah pulang sekolah kita akan bersama pendidik kita, orang tua pengganti atau yang dikenal dengan musyrif. Mereka akan mendidik kita nantinya menggunakan kurikulum kekhasan pondok pesantren ini. Misalnya Tajwidul Lughah atau program tahfiz gitu, atau program kayak membaca kitab kuning gitu ya. Dan banyak program-program asrama lainnya kayak khidmah, kem tahfiz dan lain-lain. Nah, terus muncul pertanyaan sama kita nih, kok bisa semua anak Arisalah atau beberapa anak Arisalah lah bisa mengatur waktunya dengan baik walaupun agendanya itu padat kan, sehingga mungkin dapat berprestasi juga karena betul. Kalau dari abang, tentunya kita tuh harus bisa memanajemen waktu. Nah, abang menceritakan aja langsung pada tahun 2023 ya. Nah, tahun 2003 itu kehidupan memang menjadi tahun yang sangat berat dan berkesan bagi abang gitu. Dimana abang diamanahkan juga jadi besar, jadi koordinator waktu itu. Kemudian jadi mudabbir juga, Arif mudabbir juga kan. Mudabbir, terus banyak kegiatan-kegiatan lainnya, dan sebagai
harapan gitu. Jadi kan kita kan udah kelas 2 MA nih, 2 MA ke 3 MA udah menjadi harapan untuk memaksimalkan potensi akademik kita, baik itu di Arisalah maupun di luar Arisalah, di perlombaan, itu maksud Abang. Nah, jadi tahun 2003 ini memang menguras tenaga gitu. Memang menguras tenaga karena kita harus pandai memanajemen waktu dengan baik gitu. Mulai waktu untuk belajar di sekolah gitu kan. Kalau misalnya kita urutkan nih kegiatan Abang dari pagi itu kan sebagai mudabir ya. Mudabir kita sholatnya di Masjid Adik kemarin nih. Terus kita akan mendengarkan hafalan mereka. Terus ya seperti biasa kita akan mandi pagi, makan sarapan, terus sekolah sampai sore. Dan sore pun adalah agenda mandiri yang bisa kita lakukan. Kadang kita kecapean ya di Arisalah belajarnya gitu. Kadang ada yang tertidur atau bahkan ada yang melampiaskannya dengan olahraga. Kemudian malamnya kita akan masuk nih ke pembelajaran di kurikulum pesantren tadi. Entah itu ada program tahfiz, program bahasa dan lain-lain. Nah, sehingga waktu-waktu luang seperti sore tadi dan setelah Isya itu menjadi waktu yang harus kita maksimalkan nih, Rif. Kalau Abang nih, Abang tuh kalau misalnya ada target, kan target itu ada target jangka panjang, ada target jangka pendek ya. Nah, biasanya tuh Abang suka mencicil ketika ada target jangka pendek gitu. Misalnya nih, sebulan lagi Abang harus mengikuti KSM tingkat kota. Nah, tingkat kota. Nah, sebulan itu Abang akan memaksimalkan sore bahkan malam gitu, hingga jam 12 Abang belajar baca buku gitu, supaya kita tuh nggak kalah sama sekolah-sekolah luar lainnya. Nah, seperti yang kita tahu dari selalu kan pesantren kan, dan kita tidak diizinkan untuk menggunakan internet. Namun itu bukan menjadi hujah atau halangan gitu bagi kita, sehingga kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak meningkat kualitas diri kita. Nah, waktu-waktu luang seperti itu yang harus dimaksimalkan dari Abang. Kemudian, menurut Abang ya, waktu malam, nggak tahu mungkin apakah ini diri Abang atau sebagian orang juga gitu, karena malamnya adalah waktu yang enak dan tenang untuk belajar gitu menurut Abang gitu. Nah, di waktu malam itu waktu orang tidur gitu, Abang buka buku belajar gitu. Buktinya kan berkacamata Bang ya, pakai senter belajarnya kayak itu gitu. Nah, karena belum tentu ketika kita tidur mana tahu orang lain belajar gitu. Nah, makanya ketika orang tidur kita belajar juga. Itu kalau misalnya ada target ya, bukan tiap hari Abang lakukan. Nah, sehingga semua ini yang menjadi modal Abang untuk bisa mencapai target-target Abang gitu. Itu aja sih. Untuk ada nggak Bang alasan atau halangan? Mungkin kalau bagi kita sebagai santri halangannya itu terutama pastilah penggunaan alat-alat elektronik, gadget, gawai. Itu kan adalah suatu hal yang lazim lah bagi santri. Ada nggak Bang alasan atau halangan lain yang membuat mungkin ada suatu momen yang bikin Abang itu agak down belajarnya atau apa, terutama mungkin dari sistem atau gimana gitu Bang? Oke. Kalau halangan itu kan ada yang bersifat dari diri kita, ada yang dari luar gitu. Kayak misalnya akses internet itu kan dari luar gitu kan. Eksternal bahasanya. Nah, kalau dari dalam diri kita atau internal, Bang. Halangan itu cuman kayak mood aja gitu. Misalnya mood kita lagi nggak enak untuk belajar. Nah, di sana kita harus berpandai-pandai untuk memaksimalkan waktu atau memaksimalkan emosi dan tenaga kita supaya bisa tetap produktif setiap harinya gitu kan. Karena target Abang atau prinsip Abang itu setiap hari itu kalau bisa berprogres gitu, walaupun sedikit itu, apakah itu hafalan, apakah itu olahraga, apakah itu akademik, harus berprogres gitu. Itu sih. Oh gitu Bang. Jadi keluarga SIP, kunci menurut Bang Yazid tadi, kunci kita bisa itu adalah bagaimana diri kita memanage waktu, bagaimana diri kita membagi waktu, apakah itu waktu luang ataupun waktu mandiri, dan juga dari seluruh kesibukan kita sempatkan sedikit untuk belajar atau memprogres sesuatu yang menurut kita itulah passion kita. Betul. Lalu Bang, kan ini udah masuk nih, Abang udah tamat juga. Berarti kemarin tuh ketika Abang belajar di study club, pertama study club biologi,
bisa nggak abang ceritakan apa saja prestasi atau capaian-capaian yang dapat abang gapai sehingga mungkin menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman yang sekarang juga berjuang untuk, insya Allah kemarin tuh ada OSN, Betul. lalu besok nih juga ada KSM bang, Ya. KSM untuk teman-teman. Bagaimana coba abang ceritakan sedikit tentang prestasi yang abang capai selama abang di Arisalah. Oke. Nah, tetap pada tahun 2023 juga Bang mau ceritain bahwasanya Abang pernah ditunjuk nih jadi peserta 5 orang dari sekolah untuk mengikuti OSN dulu awalnya. OSN tingkat kota. Ya seperti biasa Abang belajar. Cuman Abang hanya sampai tahap provinsi waktu itu. Provinsi. Ya di tahap setelah provinsi atau nasional Abang nggak lulus gitu. Yang lulus tuh ada Bang Asidiki Arayan waktu itu sama Bang Arozak Badran mewakili bidang kimia dan fisika. Memang OSN waktu itu memang menjadi rasa yang terpuruk bagi Abang gagal di sana gitu ya. Karena Abang merasa semuanya udah Abang korbanin nih di tahun ini gitu, tahun 2003 gitu. Tapi hasil yang Abang harapkan tidak sesuai ekspektasi ya. Kadang kita pernah berpikir seperti itu. Namun Abang memiliki prinsip bahwasanya Allah itu pasti akan mengganti seluruh kegagalan kita bisa dengan hal yang baik, hal yang sama maksudnya atau dengan hal yang lebih baik. Ya. Terus Abang alhamdulillah diikutkan juga untuk KSM tingkat kota. Nah, seperti biasa alhamdulillah lulus waktu itu di kabupaten kota, lanjut ke bagian atau tingkat provinsi. Nah, bedanya OSN dan KSM, kalau OSN kan itu diadakan oleh Kemendikbud. Kalau KSM diadakan oleh Kemenak. Ya, bedanya kalau OSN itu biasanya materinya OSN ya. Memang sulit itu. Kalau KSM cenderung berintegrasi dengan agama-agama Islam. Nah, Abang berharap dengan Abang belajar ilmu-ilmu agama ini tetap teraplikasikan di dalam KSM ini gitu. Makanya santri dan sains itu kalau bisa keduanya, mengapa tidak gitu ya. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya, kalau misalnya untuk tahap nasional, kalau KSM itu hanya satu orang. Satu orang per provinsi. Iya, satu orang. Apakah nilainya tinggi atau rendah? Tetap satu orang. Nah, Abang sedikit merasa minder atau insecure bahasa kitanya, bahasa anak mudanya kayak gimana sih? Nggak akan mungkin nih nomor 1 di provinsi dan melanjutkan ke tingkat nasional. Dan waktu itu Abang lagi TC juga gitu, TC di untuk persiapan lomba MTQ. Nah, waktu itu Abang tidur kan di hotel waktu itu. Abang tidur bersama teman Abang waktu itu bertiga. Bang Habibul Khairi dan Bang Fikih. Nah, atau kenapa tiba-tiba waktu itu Abang lelah kali rasanya tidur, Abang dapat informasi nih di telepon dari orang tua Bang nangis bilang gini, Abang lulus KSM nasional itu. Dan KSM nasional tuh ada di Kendari waktu itu pelaksanaannya. Memang Abang kayak berharap ada harapan kecil Abang untuk bisa atau pernah lah setidaknya naik pesawat tanpa membebani keuangan orang tua gitu. Tapi Abang enggak berdoa ya, kayak harapan kecil aja di hati, ternyata Allah mendengar gitu. Nah, Abang sadar kan ternyata Allah tuh memang baik kali. Allah mendengar yang kecil harapan kecil itu walaupun enggak Abang minta gitu. Akhirnya Abang lulus itu kan dan berangkat ke Kendari, pulang pergi itu 4 pesawat itu. Maksud tuh ada transitnya gitu. Dan Abang kayak nak nyangka juga gitu. Sehingga Abang berjuang lagi di KSM nasional. Waktu itu bersama Bang Bintang dari KSM bidang ekonomi ya. Kami sama-sama berjuang dan alhamdulillah waktu itu Abang mendapatkan medali perunggu di ajang KSM tersebut di Kendari, Sulawesi Tenggara. Gitu, Bang. Kan selain dari Abang juga ikut sains nih Bang. Tadi juga Abang cerita tentang Abang ikut juga MTQ. Ngomong Bang, kalau di MTQ itu Abang masuknya di bidang apa? Bidang Fahmil Quran, Rif. Fahmil Quran. Fahmil Quran berarti kayak cerdas cermat gitu ya Bang? Betul gitu. Kalau Bang Wildan kemarin bidang tilawah ya? Tilawah. Tilawah Fahmil. Hifzil. Hifzil 10 juz. Ya. Yang kemarin juga sampai nasional Abang. Masya Allah ya. Lalu gini Bang, dari sekian cerita Abang tadi tentang perjuangan, maksudnya dari OSN tadi jatuh lalu bangkit lagi untuk ikut KSM. Di KSM alhamdulillah lanjut terus sampai nasional. Tiba nasional tuh bagaimana, apa kesan paling menarik ketika Abang udah tiba nih di suatu kompetisi nasional? Ada nggak Bang kayak
momen menarik bagi abang ketika tiba di kompetisi nasional, orang dari berbagai provinsi, dari berbagai daerah tiba di satu tempat untuk ikut ajang nasional yang mungkin seperti abang bilang tadi, seperti nggak nyangka-nyangka tipenya. Betul sekali. Nah, bisa nggak bang ceritakan? Kalau kesan abang di Kendari gitu ikut kompetisi, tentunya abang sangat terkejut dan senang kali lah ya itu. Dan tapi walaupun kita senang gitu kan, kayak bisa jalan-jalan di Kendari lah ya, tapi kita membawa amanah yang besar gitu, Rif. Membawa amanah yang besar, yakni pertama amanah sekolah, kemudian amanah Kabupaten Kota Padang, amanah Sumatera Barat juga. Walaupun nggak abang sendiri yang ikut lomba dari Sumatera Barat, ada teman-teman abang yang lain di bidang yang lain, tapi tetap kita harus memperjuangkan semaksimal mungkin. Dan di sana tuh abang bertemu juga dengan teman-teman atau siswa lain yang lebih hebat itu. Nah ya di sana tuh kami bisa bercerita bareng, sehingga bisa merasakan atau apa namanya itu, semacam bertukar perasaan ketika berada di Kendari itu gitu. Berarti momen menariknya tuh ketika abang berkumpul, ketemu sama orang-orang lain, lalu bisa dapat bertukar cerita. Betul. Kayak mana mungkin di sekolahnya atau di Ya daerahnya. betul sekali ya. Jadi keluarga SIP, ketika suatu kali kita jatuh, jangan lupa bangkit, karena mungkin Allah ketika semua perjuangan kita itu akan diganti dengan hal yang sama ataupun lebih baik daripada itu. Betul. Insya Allah jika kita selalu optimis dan positive thinking, karena Allah berfirman, ini kama dhani abdi, sesungguhnya aku tuh bergantung kepada prasangka hambaku. Kalau kita bilang bahwasanya kita akan gagal, maka Allah jadikan kita itu gagal. Betul, tapi ketika kita bilang insya Allah Allah yang akan membantu kita untuk sesuatu hal ini, maka Allah yang akan membantu. Dan berjanji Allah untuk bantu kita. Oke keluarga SIP, kita akan kembali hadir setelah yang satu ini dari Haris J, Something Inside So Strong. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami di Oasis, obrolan santri menginspirasi, dengan saya Arif Sultani dan narasumber kita Mayazid Noval Satria. Kali ini bang, kita untuk segmen terakhir ini kita ingin bincang-bincang nih soal target dan rencana capaian abang ke depannya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk ya mungkin sekitar 2 tahun jangka pendeknya untuk bang kuliah, atau jangka panjangnya cita-cita abang lah untuk setelah tamat kuliah nanti gimana? Oke, kalau misalnya target, berbicara tentang target dan rencana abang ke depannya, kemarin alhamdulillah abang udah diterima di Fakultas Kedokteran jurusan Pendidikan Dokter Universitas Andalas kemarin nih. Dan tentunya setelah ini abang akan memulai di kampus untuk merintis karir menjadi seorang dokter, ya kan. Tentunya targetnya kan dokter spesialis. Namun untuk target secara spesifik itu memang belum ada. Cuman target-target secara umum seperti memaksimalkan atau kalau bisa mengefisienkan waktu sehingga abang tamatnya nggak terlalu lama gitu. Secara yang kita tahu kan dokter itu kan belajar seumur hidup ya. Untuk pendidikan kedokteran atau mendapatkan gelar sarjana kedokteran (SCAT) itu dibutuhkan minimal 3,5 tahun, Rev. Minimal 3,5 tahun. 3,5 tahun. Nah terus kita harus melewati atau melaksanakan yang namanya itu koas. Koas nih program profesinya lagi. Kalau ini kan belajar nih profesinya. Itu minimal 2 tahun. Nah, apakah udah boleh praktik setelah itu? Belum. Walaupun kita udah disumpah sebagai dokter. Kita harus melaksanakan atau mengikuti program pemerintah yang itu internship. Magang gitu bahasanya ya. Internship minimal 1 tahun. Itu pun diatur oleh pemerintah nanti di mana lokasinya. Nah, kalau ditotalkan untuk bisa praktek secara mandiri, membuka klinik atau bekerja di puskesmas rumah sakit, udah sekitar 6,5 tahun ya, itu minimal. Belum tentu ada kendala ke depannya itu. Abang targetkan itu aja dulu gitu. Dan abang juga target bisa mengikuti olimpiade juga selama di kuliah nanti, selama menjadi mahasiswa nantinya. Dan juga mungkin organisasi abang bakal gabung juga, cuman kan kita belum tahu nih apa aja perlombaan dan organisasinya. Kita tengok dan kita ikuti alurnya dulu ke depannya. Kemudian kalau setelah itu rencananya akan bekerja dulu, mungkin bekerja kemudian baru lanjut dokter spesialis gitu. Kalau ngomong abang, kalau misalnya ambil spesialis nih, spesialisnya tuh mau spesialis apa gitu bang? Targetnya atau gambarannya gitu? Oke, kalau gambaran nih
Dulu abang pernah waktu TK ditanya gitu, Ya. tanya sama guru. Dengan spontan abang menjawab mau jadi dokter jantung, abang bilang gitu. Ya cuman setelah abang pikir-pikir lagi kayaknya nggak cocok abang di dokter jantung nih. Maksud tuh berat gitu ya. Ya. Mungkin abang bakal ngambil dokter anak gitu, dokter anak atau dokter apa ya? Dokter anak atau dokter yang berhubungan dengan persarafan, dokter saraf, abang atau tak ada tanda gitu. Cuman spesialisnya persarafan nanti gitu. Oh gitu. Bang maunya itu, cuman kita tengok dulu ke depannya apakah nanti berubah rencananya atau enggak gitu. Jadi target abang untuk menyelesaikannya inginnya secepatnya, tapi dengan hasil yang maksimal ya bang. Tetap ya, walaupun cepat kita harus memiliki kompetensi karena kalau cepat abal-abalan itu kayak percuma aja sebagai dokter gitu ya. Berarti kan nanti abang tamat nih dari dokter, Ya. ambil dari SK atau dokter. Abang ada cita nggak buka klinik swasta yang bang dari pribadi bang sendiri atau buka praktek atau apa gitu? Kalau impian tentu ada gitu ya. Iya. Bahkan rumah sakit pernah abang targetkan Iya. gitu. Cuman nggak semudah itu gitu, Rif. Mungkin abang bakal bekerja sama mungkin dengan teman-teman abang yang dari Arisalah nih. Ya. Yang kuliahnya di manajemen atau yang mau mendirikan rumah sakit mungkin abang bekerja sama dengan rumah sakitnya itu aja mungkin gitu sejauh ini gitu. Oh gitu. Ya, kayak bekerja sama dengan orang-orang yang udah kita percayai gitu. Di Arisalah terutama gitu. Kalau misalnya nih bang, abang diminta ketika di kampus, mau kan dari kampus nih, kita kan adalah alumni Arisalah. Kalau abang misalnya diminta kembali ke Arisalah gimana? Ada nggak bang? Kembali mengabdi di Arisalah. Ya, misalnya dari tamat dokter, abang dijadikan mungkin jadi mengabdi di klinik Arisalah atau nanti ada mungkin Arisalah nih, insyaallah mungkin ada rumah sakit mungkin. Tentu saja mau gitu. Tentu saja boleh dan tentunya abang berharap juga nanti abang akan bisa membentuk suatu tim nanti gitu. Tim ini yang akan bekerja sama dengan abang untuk di Arisalah gitu, untuk menangani karena ada khusus tuh penyakit-penyakit anak asrama kayak SKB, kayak gatal-gatal ya biasanya kalau penyakit anak asrama tuh. Nanti kami mungkin tidak hanya membuat klinik-klinik aja, cuman kayak memang tim khusus untuk menangani permasalahan di pondok pesantren gitu. Mengabdi lagi ke asal kita karena dari sana kita berasal gitu ya. Karena di sini kita berjuang, Betul. di sini kita dididik ya, Bang. Ya. Untuk itu Bang, mungkin untuk menutup segmen kita pada segmen terakhir kita ini, mungkin ada nggak Bang pesan-pesan, Abang kasih pesan sesuatu atau motivasi bagi pendengar keluarga Sip di rumah. Untuk teman-teman kita yang masih mungkin mengira kita lah santri nggak bisa ngapa-ngapain, cuman paling nanti tamat jadi ustadz, cuman paling tamat jadi ini. Tapi bisa Bang kasih motivasi untuk keluarga Sip di rumah. Oke, kalau untuk teman-teman dan keluarga Sip FM yang mendengarkan nih, tetap hidup kita dengan penuh motivasi. Dan tidak hanya butuh motivasi aja, Rif. Kita butuh disiplin dan aksi. Karena kalau kita mendengar motivasi terus nggak berjalan, percuma saja gitu. Kita butuh aksi dan motivasi gitu. Aksi dan disiplin. Nah, dua hal itu yang paling penting. Kemudian juga untuk adik-adik abang atau adik-adik abang yang di Arisalah terutama yang akan melanjutkan estafet perlombaan atau pencapaian-pencapaian sebelumnya nih, tetap semangat ya. Jangan pernah kecewa apabila menemui atau merasakan kegagalan, karena ingat Tuhan itu akan mengganti dengan hal yang sama atau dengan hal yang lebih baik. Ya, ingat itu. Kemudian juga untuk teman-teman abang yang terutama untuk angkatan 15, abang ucapkan selamat yang udah mendapatkan universitas. Dan buat teman-teman abang yang belum mendapatkan kampusnya, ingat juga yang tadi tuh, karena Tuhan tuh akan memberikan hal yang lebih baik atau hal yang sama gitu. Ya. Terima kasih Bang. Oke. Baik keluarga Sip, demikianlah pembahasan kita pada kali ini, edisi Kamis 27 Juni 2024. Sain santri atau keduanya bersama saya Arif Sultani dan narasumber kita Yazid Nova Satria. Semoga menginspirasi keluarga Sip di rumah. Semoga apapun yang kami bahas menjadi bahan untuk motivasi bagi kami dan bagi kita semua. Amin. Selalu dengarkan Oasis, obrolan santri menginspirasi di setiap Kamis pukul 14 hingga 15. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.